Memasuki bulan puasa, biasanya banyak radio yang banjir iklan atau mendapatkan iklan yang lumayan banyak. Karena ada sponsor spesial program, kemudian ada iklan menjelang waktu berbuka puasa, kemudian ada sponsor di program sahur dan juga di sponsor acara-acara lainnya selama bulan puasa. Namun dengan kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana dengan radio? Apakah mereka akan mendapatkan iklan seperti tahun-tahun kemarin? Halo, apa kabar? Kita kembali lagi di Boss Channel. Perkenalkan gue, Bowo Sulaiman. Gue lebih kurang 25 tahun berkecimpung di dunia radio. Dan sampai sekarang sih masih tetap di dunia radio, kayaknya sampai kapanpun ya. Dan bulan Ramadan biasanya disambut dengan sukacita oleh semua pemilik radio yang ada di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini rezeki biasanya ikut mengalir. Karena biasanya klien-klien banyak untuk memasang iklannya, ada sponsor, kemudian greeting Ramadan gitu, berbuka puasa, dan juga greeting-greeting lainnya. Ini menambah income bagi radio yang bersangkutan. Namun bagaimana sekarang ini? Tidak seperti tahun-tahun kemarin, memang tahun ini terjadi musibah buat kita semua ya, bisa dibilang seperti itu. Karena dengan adanya COVID-19 ini semuanya ke-pending, semua iklan-iklan yang awalnya ingin beriklan di bulan Ramadan ini banyak dibatalkan, dan juga termasuk greeting-greeting ataupun juga iklan-iklan lain di iklan lokal. Nah, bagaimana dengan radio di tempat Anda sendiri? Mungkin mengalami hal yang sama. Nah, untuk itulah di sesi curhat kali ini bisa dibilang radio di bulan Ramadan di COVID-19 ini berdarah-darah, terutama radio di daerah. Mengapa gue bilang berdarah-darah? Mungkin gue yang sekarang berada di Bengkulu merasakan hal yang seperti itu, karena gue sudah beberapa radio di daerah-daerah yang memang radio di daerah yang tidak ada yang namanya Nielsen, survei, dan masih banyak lagi, dan mereka bergantung kepada iklan lokal gitu ya. Kalaupun dapat iklan dari agensi itu pun juga tidak banyak. Dan ini menjadi salah satu beban berat ketika COVID-19 ini melanda semuanya. Ya, semua orang tidak siap, semua orang tidak bisa mengambil ancang-ancang untuk mempersiapkan diri dari awal. Semuanya terjadi dengan cepat, dan inilah yang terjadi sekarang. Mungkin gitu ya, karena gue tidak di Jakarta lagi. Mungkin untuk radio-radio besar di Jakarta masih tetap dapat prioritas lah dari agensi besar di Jakarta untuk mendapatkan iklan, dan mereka pun terpengaruh tapi tidak terpengaruh banyak dalam artian seperti itu. Namun kalau untuk di daerah yang mungkin tidak dapat sama sekali jatah iklan dari pusat dan mereka tidak tersentuh sama sekali, bagaimana mereka bisa survive? Untuk membiayai bayar listrik saja sebulan, sehari-hari bayar karyawan, biaya operasional itu saja sudah sudah kembang kempis ibaratnya seperti itu. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, semua iklan banyak yang mengundurkan diri dan ke-pending. Nah, contohnya gue sendiri aja, ini ada beberapa biro iklan di Jakarta yang ingin memasang untuk time signal. Semuanya ke-pending dan dibatalkan karena bisa jadi mereka memprioritaskan radio-radio besar di kota-kota besar aja dulu, sedangkan radio di kota kecil layer kedua, ketiga, keempat itu ya udah, itu nanti aja dulu karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Jadi itu dari satu sisi saja. Belum lagi iklan-iklan di daerah yang sudah didapatkan dengan jumlah yang tidak seberapa itu, mereka juga mengatakan hal sama. Dipending dulu untuk sementara karena mereka lebih membutuhkan untuk membayar gaji karyawan dan masih banyak lagi biaya operasional karena menurunnya omset mereka. Dan ini sudah kebanting dan udah kepukul lagi industri radio di daerah. Belum lagi masalah greeting yang memang harus berebutan gitu ya, pemimpin-pemimpin daerah dengan radio lain, dengan televisi, dengan koran, kemudian dengan media online, dan masih banyak lagi, sehingga jatah pun dibatasi lagi. Dan inilah yang terjadi sekarang ini.
suasananya memang kurang mengenakan, dan gue yakin ini teman-teman radio yang ada di daerah-daerah merasakan hal yang sama. Berbeda mungkin kalau di kota besar mereka sudah punya jaringan yang kuat, mereka punya pemodal yang lumayan besar, mereka akan terpengaruh, namun mereka sudah bersiap-siap bagaimana caranya agar paling tidak radio bisa berjalan, segala sesuatunya bisa seperti sedia kala misalnya. Namun kalau untuk radio daerah itu akan susah sekali. Untuk mencari iklan 500.000, 1 juta, 2 juta itu susahnya minta ampun. Dan itu pun harus pontang-panting ke sana kemari. Apalagi dengan kondisi COVID-19 sekarang ini, semuanya pada tercancel dan tidak ada memasang iklan sama sekali. Dan ini tidak hanya sekedar curhatan ya, namun ini menjadi suatu bahan renungan juga, bahwa yang namanya sesuatu yang tidak terduga, musibah seperti ini memang harus kita hadapi, siap nggak siap gitu kan. Dan jangankan ketika ada musibah dan tidak ada musibah pun, banyak radio di daerah yang sudah berdarah-darah, dalam artian mereka harus membiayai operasional, kemudian listrik, termasuk listrik juga, gaji karyawan dan semuanya, dan mereka itu cuma berdiri sendiri. Apalagi itu radio keluarga, perusahaannya terbatas dan masih banyak lagi hal-hal lain, dan itu dalam sehari-hari aja mereka terkendala ketika ingin mendapatkan income yang meningkat, susah gitu ya kondisi sekarang ini karena persaingan tadi. Sementara mereka juga perlu pendapatan atau pemasukan agar radionya bisa survive. Jadi bisa dibilang memang kalau untuk di daerah memang kondisi sekarang ini memang saya banyak mendapatkan informasi dari teman-teman. Aduh, ini benar-benar serba susah dan serba tidak mengenakan antara pemilik radio dan juga dengan karyawan mereka. Karena bisa dibilang tahun ini nggak ada yang namanya THR pasti gitu. Kemudian mungkin gaji-gaji juga akan dikurangi barangkali setengah, atau hal-hal yang lain itu bisa jadi terjadi karena memang pemasukan tidak ada sama sekali. Jadi ya apa yang harus dilakukan sekarang, kecuali hanya pasrah dan berharap mudah-mudahan saja badai pasti berlalu dan akhirnya kondisi akan seperti sedia kala. Nah, memang ada juga sih beberapa radio yang memang mempunyai jaringan yang bagus ke pemerintahan, kemudian ke klien-klien tertentu, walaupun mereka akan tetap mendapatkan, namun jumlahnya memang tidak sebanyak apa yang mereka dapatkan selama ini. Dan itu pun pasti akan dirasakan oleh radio-radio yang ada di daerah-daerah yang memang rata-rata mereka adalah milik perseorangan, dan juga mereka bukan merupakan holding company di mana bisa disubsidi satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Jadi memang untuk kondisi sekarang ini, kalau dibilang bagaimana radio di daerah dengan COVID-19 ini, yang ada yang bisa dibilang adalah berdarah-darah. Akankah mereka akan tetap survive apabila mereka sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan lagi akan seperti ini terus? Dan akankah mereka akan tumbang, dalam artian akan tutup radionya? Karena bukan rahasia umum lagi, sekarang ini mendirikan radio itu bukan perkara yang mudah gitu ya. Di dalamnya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, pendanaan, SDM, dan masih banyak lagi. Radio di daerah rata-rata semuanya multitasking, marketing juga, station manager juga terkadang, kemudian dia harus siaran juga, kemudian dia harus ke klien mencari iklan, dan masih banyak lagi. Dan penyiar pun dibayar ya ala kadarnya, kalaupun bisa wajar ya, kalaupun bisa dibayar lebih ya alhamdulillah, karena itu kan tergantung juga akan pendapatan. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah penyiar dengan iklan yang drop banget, mungkin biasanya 100%, sekarang iklannya cuma 20 atau 30% saja. Bisa jadi mereka juga tertutup kemungkinan dia untuk mendapat job-job sampingan di luar. Maklumlah dengan COVID-19 ini, yang namanya kerjaan MC, wedding, kemudian seminar, semuanya kan otomatis kan udah close semua. Tidak ada orang yang melaksanakan pernikahan sama sekali. Otomatis kesempatan mereka untuk mencari uang tambahan di luar itu tidak ada sama sekali. Jadi mengandalkan dari mana gitu ya. Kalaupun ada tabungan alhamdulillah, namun kalau memang mengandalkan dari nge-MC, kemudian mengandalkan dari siaran radio, rasanya ini sampai kapan akan bertahan? Nah, itulah yang mungkin menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semua. Jadi bisa dibilang, kalau ditanya seperti apa sih kondisi radio dengan COVID-19 ini, kalau masih berlanjut 2-3 bulan lagi ke depan, radio pasti akan kolaps, apalagi radio di daerah. Karena bisa dibilang pendapatan iklan mereka zero.
Dan itu pun tertolong kalau di bulan Ramadan ini karena ada greeting-greeting itu saja. Kalau iklan-iklan sudah tidak ada lagi sama sekali, karena memang banyak klien-klien yang sudah membatalkan atau pending dulu iklan-iklan yang akan mereka pasang ya di bulan-bulan ini, karena mereka lebih memprioritaskan perusahaan-perusahaan mereka. Jadi memang sungguh mengkhawatirkan, namun bagaimanapun juga sebagai orang radio, kita tetap perlu optimis. Optimis dalam artian optimis tapi realistis dengan keadaan yang ada. Apapun kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berkreasi, bersiaran, memberikan sesuatu yang terbaik untuk pendengar, walaupun di sisi lain ini masalah income menurun, malahan tidak ada gitu apa yang bisa dilakukan. Nah, bagaimanapun juga ya pasrah saja, dan juga kita berharap semuanya akan berlalu gitu ya. COVID-19 akan berakhir dan kita pun sudah akan berjalan hidup seperti sedia kala. Dan ini ada sebuah cobaan yang siap tidak siap harus kita jalani seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan saja buat teman-teman yang ada di luar sana, untuk semua radio yang ada di seluruh Indonesia ini saling menguatkan aja ya. Karena bagaimanapun juga memang serba susah untuk diomongin gitu dengan kondisi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah pasrah dan juga berdoa saja, semoga saja badai pasti berlalu dan kita pun tetap semaksimal mungkin menghubungi semua klien-klien yang ada di daerah-daerah masing-masing, meminta iklan berapapun agar asalkan mereka bisa memasang iklan di radio gitu ya, dan juga memanfaatkan relasi-relasi kedekatan-kedekatan yang ada, dan ini mudah-mudahan saja paling tidak bisa memperpanjang nafas gitu ya radio yang bersangkutan untuk kehidupan sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang akan datang. Ini kalau saya berbicara mengenai radio daerah ya. Kalau radio yang sudah established atau radio-radio yang memiliki jaringan bagus, memiliki penanam modal yang besar gitu ya, mungkin masalahnya udah beda. Tidak seperti masalah yang ada di radio-radio di daerah. Oke, itu saja mengenai kondisi yang ada sekarang ini, betapa berdarah-darahnya radio. Dalam kondisi yang biasa saja, cari iklan aja agak susah ya sekarang ya. Apalagi kondisi di saat pandemi COVID-19 ini, radio otomatis tetap berjalan, namun nggak tahu, tinggal menunggu waktunya saja beberapa bulan ke depan. Kalau kondisinya akan seperti ini, ya nggak tahu akan seperti apa ya. Semudah-mudahan saja ini informasi ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, tapi paling tidak memberikan gambaran bahwa betapa betapa hancurnya dari berbagai macam sektor, termasuk juga sektor radio dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semuanya terpuruk, semuanya merasakan hal yang sama, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah berserah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berusaha untuk menjaga keluarga tercinta agar periuk nasi tetap kebul gitu ya, apapun yang dilakukan dengan cara yang halal ya. Dan mudah-mudahan saja kita semua selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bowo Sulaiman pamit dulu. Kita jumpa lagi di Curhat Hamba Radio berikutnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.